Sementara itu hari ini merupakan hari transisi dari masa jabatan Gubernur DKI Jakarta ke pelaksana tugas Gubernur, yaitu Sony Sumarsono. Ya, untuk itu hari ini Ahok akan memperkenalkan Sony kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah DKI Jakarta. Hari ini Ahok memperkenalkan Sony Sumarsono sebagai pelaksana tugas gubernur yang akan menggantikannya selama cuti kampanye pilkada 3,5 bulan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memuji etos kerja Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono selama ini. Ahok pun bersyukur Jakarta bisa dipimpin oleh Sony yang teruji sangat berpengalaman di pemerintahan. Birokrat yang ini lebih gila kerjanya daripada saya. Yang ini lebih gawat ini. Ini bisa sampai jam 1, jam 2 pagi kerjanya. Langsung nyambung. Sabtu Minggu bisa masuk kantor juga. Ya, ini lebih gawat. Kalau kemana-mana pesawatnya selalu yang pertama, sama. Itu sama. Tapi kalau kerja sampai tidur 2 jam, 3 jam, kayaknya saya kalah. Saya masih nggak bisa. Beliau udah biasa. Nah, saya kira beruntung kita PRT yang memang menguasai semua, termasuk anggaran segala macam. Kembali dalam Metro Siang, hari ini merupakan hari transisi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dari Basuki Cahayapurnama yang akan menjalani masa cuti kampanye dengan pelaksana tugas Gubernur, yaitu Sony Sumarsono yang sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Ya, ada sejumlah agenda pemerintahan yang dalam waktu dekat harus dipastikan berjalan. Kita akan ikuti liputan Clara Alverina dan juru kamera Uca Fernandes dari Balai Kota Jakarta. Hari pertama PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono bekerja, ada sejumlah agenda di depan mata yang harus ia kerjakan. Pertama mulai dari mengawal upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan Dewan Pengupahan. Nantinya UMP DKI 2017 ini akan diumumkan bersama di seluruh provinsi di Indonesia pada tanggal 1 November 2016. Tentunya yang paling penting ialah menyelesaikan APBD 2017 tepat waktu. Selain masalah tepat waktu, juga APBD 2017 ini harus dipastikan bersih dari anggaran siluman. Tak lupa juga PLT harus mengawasi kondisi lapangan khususnya terkait dengan titik-titik banjir di ibu kota, mengingat 3 bulan ke depan Jakarta akan menghadapi musim penghujan. Dan tentunya selama menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono juga harus tetap menjamin netralitasnya dan tegas agar pemilihan gubernur bersih dari kecurangan dan keberpihakan pegawai negeri sipil. Dari Jakarta, Clara Alverina, Uca Fernandes, Metro TV. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih mempermasalahkan kewenangan pelaksana tugas untuk mengelola keuangan daerah yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri. Ya, Ahok menilai pejabat yang memiliki wewenang setara gubernur seharusnya adalah pejabat sementara. Ahok berbeda pendapat terkait aturan dalam Permendagri nomor 74 tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah ini. Menurut Ahok, PLT hanya sebagai pelaksana tugas harian saja. Namun Ahok kini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi dan akan mematuhi instruksi Mendagri sebagai pimpinan kepala daerah dan mewakili Presiden. Sebelumnya Ahok mengajukan uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur ketentuan cuti bagi petahana. Hari ini, pihak terkait serta pemohon akan mengumpulkan kesimpulan kepada MK. Kita harus taat sama aturan, ya kan? Kita harus taat pada Mendagri dan Gubernur. Kalau nanti MK putusan apa kan, Mendagri akan taat ikut aja. Kita prinsipnya taat sama konstitusi saja. Jadi so far boleh PLT, boleh kan bukan sendiri. Ada DPRD, masih ada gubernur. Gubernurnya kan hanya istirahat aja, cuti aja. Iya. Nanti kita buktikan di MK. Jadi MK akan putuskan bahwa ini benar atau tidaknya tafsiran. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mengkhawatirkan kinerja dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono. Ahok hanya khawatir nasib APBD 2017 jika sekiranya ditandatangani PLT baru, apa tidak akan muncul persoalan yuridis di belakang hari soal keabsahan APBD itu.
Ahok menegaskan jika posisi PLT tidak setara dengan pejabat sementara atau PJS sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Untuk itu sekiranya ada APBD 2017 untuk DKI yang ditandatangani oleh Ahok, Ahok khawatir nanti akan muncul berbagai gugatan terhadap keabsahan APBD 2017 itu. Sebab pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Keuangan Daerah menyebutkan pengesahan APBD hanya bisa dilakukan oleh gubernur. Selain soal APBD 2017, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku tidak memiliki kekhawatiran terhadap kinerja PLT yang akan menggantikannya. Meski demikian, Ahok tetap berpesan agar PLT Gubernur DKI Jakarta tetap melakukan kontrol ke lapangan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Sama. Tapi saya nggak tahu nanti, yang saya persoalkan apakah boleh PRT diberikan wewenang mengurusin APBD. Karena Undang-Undang Dasar 45 sampai Undang-Undang Keuangan Daerah itu adalah hak gubernur, nggak ada PRT. Pak, tapi kan Permendagri 74 ngebolehin, Pak. Makanya persoalannya apakah Permendagri bisa mengalahkan undang-undang, itu yang sedang kita uji di MK. Kalau soal cuti sih nggak masalah, yang saya persoalkan soal membahas anggaran. Sebenarnya kekhawatirannya apa sih Pak? Kekhawatirannya kalau digugat orang bisa nggak sah, kalau dipetunkan orang segala macam gimana? Calon Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama meminta PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono dapat menjamin keterbukaan informasi selama memimpin. Ahok berharap agar semua penandatanganan perjanjian dan MOU diunggah ke akun YouTube resmi Pemprov DKI. Semua boleh. Pokoknya kalau MOU semua boleh. Yang jadi yang disebutin Undang-Undang Dasar 45 sama yang di Undang-Undang itu cuma masalah keuangan. Nggak apa-apa berarti nggak masalah ya Pak? Nggak khawatir gitu ya Pak? Infrastruktur kita yang nggak benar-benar kontraktor saya coret aja. Lagipun kan saya sudah ada pergub, semua rapat harus diupload ke YouTube. Kecuali PLT mengatakan saya tidak mau diupload ke YouTube rapat-rapat kami. Semua putusan izin untuk izin properti tidak boleh diupload. Berarti kita langsung curiga dong, ada apa nih? Ya kan, kalau sampai kita curiga ada apa, waktu saya pulang saya Ya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo hari ini melantik para pelaksana tugas kepala daerah untuk menggantikan tugas-tugas para petahana yang bertarung dalam pilkada. Pemerintah pusat mengingatkan masing-masing PLT harus memahami tugas dan wewenangnya dan bersikap netral dalam pilkada tahun depan. Pilkada serentak 2017 diikuti oleh 101 daerah terdiri dari atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Dalam pesta demokrasi ini, 7 kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur semuanya maju sebagai petahana. 7 provinsi yang ditinggal cuti gubernurnya adalah Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Para kepala daerah harus cuti selama kampanye hingga pemungutan suara. Karena di 7 provinsi ini kepala daerahnya maju kembali, maka Kemendagri menyiapkan pelaksana tugas gubernur. Demikian juga dengan PLT, Bupati, dan Wali Kota. Penunjukan pelaksana tugas ini untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah. Namun, PLT kali ini diberikan otoritas dan kewenangan lumayan besar. Salah satunya bisa menandatangani APBD. Melihat tugas dan kewenangan PLT Gubernur lumayan besar, maka pemerintah pusat mengingatkan agar PLT tidak memanfaatkan kesempatan selama menjabat. Karena itu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan soal cuti kepala daerah dan kewenangan pelaksana tugas yang menggantikan gubernur. Tugas dan wewenang PLT adalah, PLT harus mampu menjadi penyambung program kepala daerah yang digantikan agar rakyat mendapat manfaat dari proyek dan pembangunan yang sedang berjalan. Begitu juga dalam kaitan pelaksanaan pilkada serentak. PLT yang mungkin saja dekat dengan salah satu pasangan, tetapi tidak boleh berpihak. Dia harus netral dan fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, pengawasan terhadap kinerja dan sepak terjang PLT juga harus dilakukan. Pelantikan pelaksana tugas kepala daerah dilaksanakan sehari setelah masing-masing pasangan calon telah mendapatkan nomor urut sesuai ketetapan KPUD masing-masing. Mereka akan mulai berkampanye tanggal 28 Oktober hingga 11 Februari.
Pemungutan suara serentak akan digelar 15 Februari 2017. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, hari ini merupakan waktu terakhir Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berkantor di Balai Kota Jakarta. Ia akan mulai menjadi gubernur nonaktif pada esok hari dan untuk mempersiapkan diri dalam proses Pilkada DKI Jakarta 2017. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Amin Subarka langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya, Friendly, ini adalah hari terakhir Ahok bekerja di Balai Kota. Apa saja kegiatan Ahok? Ya, Fitri Megantara, benar sekali hari ini merupakan hari terakhir Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berkantor di Balai Kota sebelum nantinya akan menjalani proses cuti kampanye pada esok hari pada tanggal 28 Oktober 2016 hingga pada tanggal 11 Februari 2017. Dan di hari terakhirnya ini Ahok mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menjalani hari terakhirnya di Balai Kota. Karena kami sudah melihat tadi sejak pagi ia telah melakukan aktivitasnya seperti biasanya, yaitu dengan bercengkrama dengan para masyarakat yang hadir di Balai Kota sejak pagi, melayani masyarakat berfoto dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Dan berbeda dengan hari-hari sebelumnya, khusus di hari terakhir Ahok ini bekerja di Balai Kota, banyak sekali masyarakat tadi yang hadir dibandingkan dengan masyarakat yang hadir di hari-hari sebelumnya. Dan hampir tadi sejam Ahok berada di luar ruangan sebelum kami wawancarai di dalam ruangan Balai Kota. Dan saat kami wawancarai, Ahok mengaku hari ini ia akan membereskan beberapa berkas yang akan dibawa pulang agar nantinya tidak bercampur dengan berkas-berkas yang akan dibawa oleh PLT Sony Sumarsono. Dan yang paling penting hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan memperkenalkan PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono kepada para SKPD, kepada lurah, camat dan juga kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan pada sekitar pukul 9.30 tadi kami sudah melihat PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono telah tiba di Balai Kota ini dan dia mengaku hari ini bukanlah hari pertamanya bekerja sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, namun ia bermaksud untuk memperkenalkan diri kepada para rekan-rekan yang ada di Pemprov DKI Jakarta ini sebelum nantinya akan melakukan hari pertamanya esok hari. Dan ia pun tadi mengatakan akan lebih berfokus hari ini untuk mendengarkan dan juga melihat apa saja kira-kira poin-poin penting yang akan dilakukan dan juga mendengarkan pesan dari Pemprov dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk dapat menyesuaikan secara langsung nanti dalam menjalani kewenangannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami terkait hari terakhir Gubernur DKI Jakarta Ahok di Balai Kota ini. Enggak, aku udah bilang sama PLT-nya barang-barang aku nggak mau keluarin, aku taruh aja. Orang bukan berhenti kok. Berarti ke pindahan, Pak? Ya kan, beliau cuma butuh, dia juga orang sederhana sekali. Hanya butuh satu laci kosong taruh barangnya. Hah? Nanti ini jam 9:30. Pak, nanti kalau Bapak cuti warga ngadu ke siapa ya? Nah, kan masih ada staf di situ. PRT juga bersedia datang jam 8. Anda menyaksikan News Update bersama saya Julita Troma 2. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemui Wakil Presiden Yusuf Kala terkait masa cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ahok mengaku dinasihati JK agar menjaga perkataannya. Ahok akan menjalani cuti kampanye selama 4 bulan. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta akan dimulai pada tanggal 28 Oktober mendatang. Hari ini pula Sony Sumarsono telah resmi menggantikan Ahok dan menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Permisi kan mau off sebentar, hampir 3 bulan. Ya, Wapres di Jakarta, saya gubernur dan ada nasihat yang disampaikan sama Pak? Ya, nasihat dari dulu ya mirip-mirip lah ya. Jangan banyak ngomong lah. Dan dulu saya masuk Golkar kan masa beliau. Saya masuk DPR RI sama beliau. Ya banyak orang nggak tahu. Yang masukin saya jadi caleg DPR RI dari Babel itu.
Pemirsa, Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Selatan selama seminggu terhitung hari ini akan menutup sejumlah simpang jalan di Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Ardianto bersama juru kamera Pramono serta pilot drone David Sibarani dari Fatmawati, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Ardi. Ya, Ardi, apakah para pengendara sudah memperoleh sosialisasi terkait dengan penutupan sejumlah ruas simpang jalan di Fatmawati, Ardi? Ya, Wiki, hari ini kita sudah melakukan pengamatan dan memang sudah ada suatu bentuk sosialisasi berupa spanduk-spanduk di persimpangan yang akan ditutup nantinya, yaitu di antara lain di Dapur Susu dan kemudian juga di persimpangan Hasaleh dan Haipin. Selain itu, untuk informasi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa spanduk ini sudah dipasang selama lebih dari 1 minggu dan diharapkan para pengendara yang biasa melewati jalur-jalur itu bisa memahami dan juga bisa memikirkan jalur alternatif lainnya. Namun di sini selain dari spanduk-spanduk itu ternyata belum ada sosialisasi lain berupa sosialisasi baik di media internet maupun di media lainnya, sehingga tetap saja pada hari ini tetap banyak kendaraan yang melaju ke sini. Akibatnya seperti yang dapat kami lihat di sini bahwa ternyata persimpangan ini belum ditutup dan masih diamankan secara manual karena memang belum ada banyak masyarakat yang memahami bahwa persimpangan akan ditutup dan nantinya baru akan ditunda dan persimpangan ini baru akan ditutup pada hari Jumat besok setelah sholat Jumat. Demikian, Vicky. Ya, Ardi, lalu apa maksud dari penutupan sejumlah simpang jalan itu dan mana saja jalur alternatif yang sudah disiapkan? Ya, Vicky, dari pengamatan kita tahu bahwa Jakarta ini memiliki tingkat kemacetan yang cukup parah. Menurut penelitian dari GPS saja, kemacetan di Jakarta ini ditunjukkan dari seberapa banyak mobil berhenti di jalan, yaitu sekira-kira sebanyak 33.240 kali. Sementara di Surabaya sendiri mobil berhenti dan berjalan di jalan itu sekitar 29.000 kali. Dan di kota-kota Eropa bahkan hanya 6.000 kali saja, Wiki. Nah, untuk pengalihan jalur nanti akan disediakan U-turn, misalnya di depan Rumah Sakit Fatmawati. Nanti akan ada U-turn sehingga pengendara bisa melakukan U-turn dan memilih jalur lain yang lebih tidak lebih padat dan juga bisa mencegah bottleneck di persimpangan. Begitulah, Vicky. Demikian laporan dari kami. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda, Ardi. Pemirsa, demikian reporter Ardianto bersama juru kamera Pramono serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Fatmawati, Jakarta Selatan.